السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين rahimani rahmatullah. Alhamdulillah, kita memasuki bab yang ke-29, bab yang baru dari bab-bab yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu babu qada'i hawaijil muslimin, bab menutup atau membantu hajat kaum muslimin. Babu qada'i hawaijil muslimin, bab menunaikan atau membantu hawaij, hajat, jamu hajah, hawaij jamu hajah, hajat dan kebutuhan kaum muslimin. Baik, tentang permasalahan ini tentunya juga adalah perkara yang jelas, yang didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bab ta'awun, ya, diperintahkan di antara kaum muslimin dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Dan menjadi lebih tegas lagi perkara tersebut ketika kita membantu orang yang membutuhkan bantuan, membantu orang yang membutuhkan bantuan, ya. Artinya memudahkan seorang muslim itu adalah perkara yang utama, memudahkan. Apalagi jika membantu dia dalam keadaan membutuhkan bantuan, ya. Maka babnya tentang masalah ini, ya. Dan setelah bab ini nanti akan ada tentang bab syafa'ah, bab syafaat, yaitu seseorang memberikan rekomendasi, memberikan jalan untuk orang yang butuh dibantu oleh orang yang mampu membantunya. Namanya syafaat, ya, rekomendasi, ya. Karena nanti bab yang dia berkaitan antara bab ini dengan bab yang sesudahnya. Baik, kita langsung saja pada keterangan dalil-dalil yang ada dalam bab ini. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan satu ayat, yaitu surah Al-Hajj ayat ke-77. Qala Allah Ta'ala, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waf'alul khaira, dan lakukanlah perbuatan kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian atau semoga kalian beruntung, semoga kalian berjaya. Ayatnya menunjukkan kepada kita tentang perbuatan kebaikan kepada sesama kaum muslimin, dan bahwa orang yang berbuat kebaikan ini dijanjikan baginya kemuliaan, keselamatan, keberuntungan, ya. Allah mengatakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun, dan kata la'alla itu litaraji, arti sebenarnya adalah untuk taraji, harapan. Artinya berbuatlah kebaikan dan kita berharap semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Tapi seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu yang mengatakan la'alla wa asa minallahi ta'ala, la'alla wa asa minallahi ta'ala ala yaqin, bahwa la'alla atau asa mungkin dan sebagainya, ya, itu kalau dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu berarti adalah pasti, bukan semoga, artinya bahwa tidak mungkin atau kadang begini kadang begitu, tidak, tetapi dia adalah apa? Janji Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang berbuat kebaikan pasti beruntung, bukan lagi semoga beruntung, ya. Kenapa? Karena yang berkata ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menentukan fa'alun lima yurid,
berbuat apa yang dia kehendaki, ya. Jadi kalau begitu, waf'alul khaira, berbuatlah kebaikan, niscaya ya. Bukan lagi semoga, niscaya. Artinya pasti kalian akan beruntung, ya. Dan adapun keterkaitan ayat ini dengan bab, tentunya membantu hajat kaum muslimin adalah bentuk kebaikan. Bentuk kebaikan. Bahkan lebih tinggi nilainya dari sekedar perbuatan baik. Ya. Ayatnya umum, waf'alul khair, berbuatlah kebaikan. Ada orang yang mungkin dia mampu untuk berjalan dengan baik, ya. Dia ingin berjalan di sebuah jalanan. Kemudian kita mengambil apa yang menghalangi dia, yang dikhawatirkan menjatuhkan dia ketika ia berjalan. Durika atau batang kayu yang melintang kita singkirkan. Yang sebenarnya dia pun jika berjalan mampu untuk mengambilnya. Maka perbuatan kita tadi adalah perbuatan baik, perbuatan kebaikan. Dalam keadaan dia pun mampu untuk melakukannya, ya kan? Ini baik, ya kan? Imatul adzan tarif, ya kan? Dari bagian keimanan. Lihat. Sekarang bagaimana jika dia seorang buta? Ya, yang mungkin tidak menyadari bahwa di hadapannya ada kayu. Kira-kira menyingkirkan kayu tersebut, apakah sama dengan keadaan menyingkirkan yang tadi? Sama? Sama? Tidak. Mengapa? Satu mungkin saja dia menyingkirkan ataupun yang lain itu membutuhkan bantuan. Ya, karena hajah al-masa al-syadidah, adanya hajat, kebutuhan yang sangat bagi orang yang buta tadi untuk disingkirkan jalannya sehingga dari gangguan sehingga dia bisa jalan dengan mudahnya. Kenapa? Karena kemungkinan orang buta tadi untuk ya'thuru fit tariq, untuk dia tergelincir dan jatuh, terganjal dalam jalannya lebih besar dibanding orang yang melihat. Yang pertama diperintahkan, apalagi yang kedua bahkan lebih ditegaskan lagi. Ya. Ayatnya kaitannya dengan yang pertama. Jelas. Ayatnya kaitannya dengan yang pertama, jelas. Yaitu apa? Pokoknya untuk memberikan kebaikan kepada orang. Berbuat baik kepada orang. Nah, pertanyaannya, sahkah dijadikan dalil untuk perkara yang kedua? Sah. Ya. Ya, dengan dalil ima wa tanbih, ya, sah. Itu apa? Karena didapatkan kebaikan dari orang yang berbuat kebaikan kepada saudaranya yang mungkin dia tidaklah begitu membutuhkan, artinya dia pun sanggup melakukannya. Maka min babil aula, lebih utama lagi melakukannya bagi orang yang tidak mampu atau dikhawatirkan tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka ayatnya sah menjadi dalil untuk bab tersebut. Itu keterkaitannya, ya. Ya, itu keterkaitannya. Ingat, kita contohkan dua kasus orang yang menyingkirkan halangan dari jalan bagi orang yang tidak buta, yang mungkin melihatnya, dia singkirkan. Ini kesannya ayat umum seperti ini. Tapi Imam An-Nawawi menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk perkara yang kedua. Apa itu? Orang buta yang mungkin tidak mengetahui keadaan jalan, sehingga lebih besar kemungkinan dia terganjal oleh kayu tersebut. Kemudian kita ambil kayu tadi, kita singkirkan, maka pahalanya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hajat. Ya. Baik, saya kira jelas. Jadi kalau begitu kita diajarkan ikhwan fillah metode pendalilan. Ya. Jadi ada tafaqquh di sini, bagaimana kita berdalil dengan sebuah ayat yang umum untuk disyariatkannya suatu perkara yang lebih khusus yang dia terisyaratkan. Istilahnya dalalah tanbih wal ima, terisyaratkan dengan ayat tersebut. Ya, meskipun dalam bentuk mungkin mafhum aulawi, bahwa lebih utama lagi, ya kan? Itu mengantar kita untuk tafaqquh. Sehingga demikian kita mungkin berdalil dengan satu ayat untuk beberapa perkara dan permasalahan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk kepada hadis yang pertama dalam bab ini.
Hadisnya hadis Ibnu Umar, dan hadis ini telah berlalu penjelasannya dan telah disebutkan pembahasannya. Nabi bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Kemudian Nabi menyebutkan daripada hukuk, daripada kewajiban persaudaraan dalam Islam. Al-muslimu akhul muslim, dan itu memberikan konsekuensi la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Tidaklah ia menzalimi saudaranya, dan tidak, apa artinya la yuslimuhu? Sarun. La yuslimuhu. Tidak membiarkan orang lain. Ya, artinya tidak menyerahkannya kepada musuh, ya. Tidak menjadikan dia mengantar saudaranya tadi ke dalam mudarat untuk dirinya sendiri. Kenapa? Itu dia menyerahkan kepada musuhnya, ya. Membiarkan orang lain menyakiti saudaranya, ya. La yuzlimuhu wa la yuslimuhu, ya. Maka ada makna lain pada kata zulmun dan silmun, ya. Ada perbedaan. Yang satu menzalimi secara langsung, secara umum begitu, ya. Adapun yuslimuhu artinya apa? Termasuk membiarkan orang lain berbuat zalim kepada saudaranya dengan menyerahkan saudaranya kepada musuhnya, kepada lawannya. Ya. Jelas ini? Baik, jadi dia lebih khusus, ya. Kemudian Nabi mengatakan, dan ini hujahnya di sini, man kana fi hajati akhihi, barang siapa membantu hajat saudaranya, fi hajati akhihi, ada makna talazum di situ, ada makna bahwa dia yulzimu hajat akhihi, dia senantiasa membantu, memudahkan kebutuhan saudaranya, ya. Man kana fi hajati akhihi, ya, yulazimu hajat akhihi, dia senantiasa membantu. Apa yang dibutuhkan dia sediakan, apa yang perlu bantuan dia bantu. Kana Allahu fi hajatihi, maka Allah senantiasa pada hajatnya. Artinya Allah akan senantiasa membantunya. Wa man farraja muslimin kurbatan farraja Allah kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa tafrij artinya melepaskan, ya. Barang siapa melepaskan dari seorang muslim kurbatan, kesempitan, ya, musibah, farajallahu anhu, maka Allah akan lepaskan ia dari musibah-musibah hari kiamat. Waman satara musliman, barang siapa menutupi seorang muslim, artinya menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Waman satara musliman, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat nanti. Syahid dari hadis adalah pada kalimat man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, ya. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, menunjukkan kepada kita bahwa faedah yang lain di samping pada ayat tadi, perintah untuk berbuat kebaikan, dan semakin kuat kebaikan itu ketika kita membantu orang yang membutuhkan. Nah, pada hadis ini faedahnya adalah bahwa seorang yang membantu hajat kaum muslimin, Allah akan memudahkan dan menunaikan hajatnya. Itu faedahnya, ya. Ada pun faedah yang lain telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Baik, hadis yang kedua. Hadis yang kedua dalam bab adalah hadis Abu Hurairah, Sahih Muslim, yang juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nafasa mu'minin kurbatan min kurabid dunya," barang siapa melepaskan dari seorang mukmin kesempitan dari kesempitan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan lepaskan ia dari musibah dan bencana hari kiamat nanti. Maka di sana ada makna tanfisul kurbah, ya. Yang tanfisul kurbah ini artinya adalah membantu ketika musibah dan bencana, ketika tentu saja hajat syadidah, ya. Kemudian waman yassara an mu'sirin, barang siapa memudahkan ala mu'sirin, bagi orang yang kesulitan,
mu'sirin. Ya. Dalam bab yang lain, dalam hadis yang lain ada inzarul mu'sir. Inzarul mu'sir artinya memberikan tangguh tempo kepada orang yang kesulitan membayar utangnya, ya. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa memudahkan bagi orang yang kesusahan, ya. Ini umumnya begitu, ya. Tetapi secara khusus dia adalah kaitannya dengan utang piutang. Orang yang memudahkan artinya orang yang memberikan piutang, memudahkan kepada orang yang berutang karena tidak mampu membayar utangnya atau kesulitan membayar utangnya. Maka berarti di sana ada bentuk apa? Ima tangguh tempo ditambah batas waktu pengembalian uang atau peninjauan kembali PK, yaitu ditinjau kembali jenis utang yang akan dibayar tersebut, mungkin diturunkan nilainya, ya, atau dimudahkan cicilan pembayarannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini adalah termasuk bentuk isarul mu'sir. Man yassara ala mu'sirin yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat, ya. Dan perkara ini jarang kita dapatkan pada bentuk-bentuk muamalah duniawiyah, apalagi muamalah ribawiyah. Yang ada adalah bahwa jika tidak mampu maka ditarik dan diambil barangnya, ya kan? Ya, tidak ada bentuk inzarul mu'sir, ya, memudahkan orang yang kesulitan, ya. Tentu saja kita juga ingatkan sisi yang lain di mana seseorang mampu tetapi kemudian dia lalai dalam menunaikan kewajibannya. Rasulullah bersabda, "Matalul ghani yuhillu uqubatahu wa 'irdahu wa yuhillu uqubatahu wa 'irdahu." Matalul ghani zulmun, dan yang lain. Menunda pembayaran orang yang mampu membayar, maka dia adalah kezaliman, ya. Demikian pula dalam yang lain, matal wujdi. Orang yang mampu membayar, dia punya biaya untuk membayar, tapi dia matal, menunda-nunda, tidak membayarkan, maka tadi yuhillu irdahu wa uqubatahu, menghalalkan kehormatan, tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Satarahu Allah di dunia wal akhirah. Maka ini juga perkara yang lain. Perkara yang ketiga tentang menutupi aib seorang muslim yang telah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Ya. Dan inilah syahid dalam hadis ini. Ya. Dan kalau begitu hadis ini pendalilannya apakah sama dengan hadis yang di atas atau sama dengan ayat? Hadisnya mengatakan wallahu fi auni al-'abdi, Allah membantu hambanya ma kana al-'abdu fi auni akhihi, selama sang hamba senantiasa membantu saudaranya. Di samping menunjukkan kepada kita saling membantu adalah kewajiban persaudaraan Islam, juga menunjukkan keutamaan membantu saudara muslim, bahwa Allah akan membantunya. Pertanyaan, apakah pendalilan hadis ini tentang judul bab, yaitu apa? Membantu hajat kaum muslimin, sama dengan hadis di atas yang jelas, atau sama dengan ayat yang dia dalam bentuk mafhum, sifatnya umum? Sarun, sama dengan yang mana? Sama dengan yang mana? Oh, belum paham persoalannya, ya? Kau sih paham soalnya? Belum. Tadi kita sebutkan judul babnya apa? Bab adalah membantu hajat kaum
muslimin. Nah, dalil pertama itu ayat tidak langsung menunjukkan keutamaan dan pahala membantu hajat. Karena ayatnya tentang berbuat kebaikan secara umum. Jelas ya? Berarti tidak secara langsung. Ayatnya berbuat kebaikan secara umum. Tetapi difahami darinya, jika berbuat kebaikan telah beruntung, apalagi berbuat kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Berarti tidak secara langsung. Jelas? Ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang pertama. Wallahu fi hajati akhihi apa? Fi hajatil abdi maka al-abdu fi hajati akhihi. Ya. Allah membantu hajat seorang muslim selama ia membantu hajat saudaranya muslim yang lain. Nah, kalau ini tegas langsung ini, ya. Apa itu? Dorongan untuk membantu hajat kaum muslimin, dan pahalanya adalah apa? Bahwa Allah pasti akan membantu pula hajatnya, kebutuhannya. Jelas ya? Nah, sekarang hadis yang kedua. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah membantu hambanya selama sang hamba senantiasa membantu saudaranya. Pertanyaan, hadis ini pendalilannya tentang bab membantu hajat kaum muslimin itu sama dengan ayat tidak langsung, atau sama dengan hadis yaitu langsung? Jelas sudah? Jelas ya? Ya, tahu kalau gitu. Gimana? Belum paham berarti soalnya kayaknya. Ya? Paham Arabus? Ya. Ilham. Sama dengan ayat. Tolha. Ya? Sama dengan hadis pertama. Hadis pertama. Ya. Qasim. Ya, sama dengan hadis pertama. Itu bahwa hajat dari sisi barakallahu fiik ya. Perhatikan, kalau ditanyakan pahalanya, maka ya sama dengan yang hadis pertama, bahwa jika dia membantu orang yang kesusahan akan dibantu oleh Allah. Maka jika dia membantu, dia pun akan dibantu meskipun orang tidak kesusahan. Ya, sama nilai pahalanya ya. Tapi yang maksudkan adalah pendalilannya, sisi pendalilan. Maka hadis ini sama dengan ayat. Karena hadisnya hanya menunjukkan barang siapa yang membantu umum. Apakah orang yang dibantu itu butuh hajat dia berhajat dibantu, atau tidak butuh dibantu. Pokoknya dia membantu. Sekedar i'anah, memudahkan. Ya. Artinya kalau dalam contoh yang tadi disebutkan, contoh memindahkan ranting dahan yang ada di jalan bagi orang yang di belakang dia, orang yang tidak buta melihat, dia pindahkan. Maka ini ayat sama dengan hadis yang kedua. Adapun hadis yang pertama, maka dia ibarat dia berlalu, ada sebuah ranting dahan dia pindahkan, sementara di belakangnya ada orang buta yang sedang berjalan juga. Maka orang sedang hajat, sangat mendesak, membutuhkan perkara itu ya. Wallahu a'lam. Jadi pendalilannya sama itu dengan ayat, menunjukkan dorongan untuk membantu secara umum, baik yang dibantu butuh dengan bantuan, sangat membutuhkan, atau boleh jadi dia sendiri tidak merasa butuh bantuan, tapi kita mudahkan dia, ya, mutlaqul aun, sekedar membantu dia, mutlaqul aun, membantu secara umum, ya, dapatkan pahala apa dia? Allah akan membantu dia. Apalagi jika membantu orang yang membutuhkan, sangat membutuhkan, fi hajah, dalam kebutuhan yang sangat untuk dibantu, maka tentulah pahalanya pun Allah akan bantu dia ketika dia sangat membutuhkannya. Kapan itu? Di akhirat nanti. Di akhirat nanti kita semua membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Setelah itu Nabi melanjutkan sabdanya tentang masalah keutamaan menuntut ilmu. Ya, tapi ingat ya ikhwan fillah, dari awal sampai akhir hadis ini saling berkaitan. Meskipun topiknya
kelihatannya bermacam-macam. Topik yang pertama adalah saling membantu, ya kan? Ya, saling membantu. Topik kedua adalah masalah menuntut ilmu dan keutamaannya. Tapi ada keterkaitannya, apa itu? Bahwa dalam menuntut ilmu pun dibutuhkan apa? Saling membantu, kerjasama. Tidak mungkin seseorang yahsulu 'alal ilmi binafsihi, mampu meraih ilmu itu sendirian, tidak butuh saudaranya, tidak. Ya, maka bentuk bantuan yang paling utama adalah saling membantu di antara kaum muslimin dalam hal ilmu. Ya, yang jahil diingatkan oleh yang alim. Ya, yang ingat mengingatkan yang lupa. Ya, yang tahu memberitahu kepada yang belum tahu. Itu yang diinginkan. Karena itu kita dapat lihat di sini, ya. Kata Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Maka didorong untuk menuntut ilmu. Barang siapa menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi ilma, yang ia mencari dengan perjalanan itu ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Baik, ada isyarat pertama, isyarat ke atas dulu. Itu apa? Isyarat bagi kita untuk memudahkan para penuntut ilmu. Iya. Ingat awal hadis tentang saling membantu. Setelah itu diingatkan, barang siapa menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dia menuju surga. Dan orang yang menempuh perjalanan butuh bantuan atau tidak? Butuh. Karena kadang bekal, meskipun dia berbekal, bekalnya sedikit, belum tentu mampu untuk menempuh perjalanan sekian jauh dalam menuntut ilmu. Maka ada sana takaful ijtimai, ada saling membantu di antara komunitas kaum muslimin dalam rangka menuntut ilmu. Jelas? Baik. Sekarang yang kedua, ke bawah. Kemudian kata Nabi, "Majtaba qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum." Ya, dan tidaklah berkumpul satu kelompok, segolongan kaum muslimin, ya, fi baitin min buyutillah, suatu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum. Ini syahidnya, bahwa mereka saling mempelajari atau saling mengajarkan ayat-ayat Allah, saling membantu. Maka ini sisi yang kedua. Kalau sisi yang pertama membantu talabatul ilmi, ya, memudahkan mereka, menolong mereka. Sisi yang kedua adalah di antara bentuk bantuan yang paling dibutuhkan talabatul ilmi adalah apa? Mengajarkan mereka ilmu dan saling mengajarkan di antara mereka, mudzakarah di antara mereka pula. Kita sama talabatul ilmi. Ya. Jadi tidaklah bahwa seorang menuntut ilmu itu yang dia cari adalah syekh. Hingga akhirnya kalau tidak dapat syekh, dia tidak belajar. Dia tidak mengharamkan dirinya dari mengambil faedah meskipun dari sahabatnya, akrannya, teman sepenuntut ilmu, atau boleh jadi orang yang baru saja menuntut ilmu dibanding dia yang sudah lama menuntut ilmu. Tidak. Selama dia faedah, maka mereka berlomba untuk mengambilnya. Kenapa? Karena mengatakan yatadarasunahu bainahum. Mereka saling belajar di antara mereka. Jadi dia lebih kuat kepada bentuk mudzakarah daripada apa? Tahdits, daripada penyampaian ta'lim. Ya kan? Karena mudarasah menunjukkan apa? Mufa'alah. Yatadarasunahu. Artinya saling timbal terima. Di samping menunjukkan kepada kita bahwa juga sekalipun itu mengambil ilmu dari seorang syekh atau seorang alim, sesungguhnya seorang syekh atau alim tadi tidak mengharamkan dirinya dari mengambil faedah dari tilmiznya. Ya kan? Bukan karena dia seorang guru tidak mau diingatkan oleh muridnya, saya kan guru. Tidak. Ya? Kemudian faedah yang lain bahwa seorang guru ketika dia mengajarkan, zadahullahu ilma, izdada bi ta'limihi ilm. Ya, akan bertambah dengan dia mengajar ilmu. Disebutkan mudarasah. Ya tadarasuna bainahum. Maka seorang guru, muallim bi ta'limihi, dengan mengajarkan akan bertambah ilmunya. Baik, ya. Maka banyak hal yang saya petik dari hadis ini, ya. Yang jelas kaitannya dengan masalah saling membantu tadi, ya. Maka kemudian kata Nabi,
di antara faedah yang lain adalah bahwa illa nazarat alaihim sakinah, akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Ya. Kemudian yang berikutnya hafathumul malaikah, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan membanggakan mereka pada apa yang ada di sisinya dari para malaikat. Ya. Kemudian yang terakhir, man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa dilambatkan oleh amal perbuatannya, artinya amalnya slow, lambat, ya, tidak dia bersegera dalam kebaikan, lam yusri' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak berfaedah untuk mempercepat langkahnya kepada ketaatan. Menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah seseorang bisa mengambil manfaat dari nasabnya yang mulia atau kedudukannya yang tinggi manakala amalannya lemah, amalnya, ya, dalam kebaikannya sedikit, maka tidak mampu mempercepat dia. Ya, menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada hubungan antara nasab dengan amal perbuatan. Ya, bahwa amal perbuatan seseorang, wan laisa lil insani illa ma sa'a, ya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Naam, Allah dengan keutamaannya, dengan rahmatnya yang luas, kadang memberikan faedah dari nasab, tapi faedah itu pun hanya datang bagi orang yang beriman, iya enggak? Artinya kadang seorang beriman mendapatkan faedah dari nasabnya juga, tapi ingat, ini hanya ada jika orang tadi beriman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunannya dalam keimanan tersebut, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami gabungkan mereka dengan anak keturunannya. Kenapa? Karena Allah ingin menyenangkan orang beriman ini. Bukankah anak-anak yang mengelilingi mereka akan menyenangkan mereka di surga? Maka anak mereka yang mungkin setingkat di bawahnya atau 2 tingkat di bawahnya dinaikkan oleh Allah. Karena nasab kan? Ada faedah kan? Ya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, keturunannya dinaikkan. Menunjukkan ada hubungan antara nasab. Tapi ingat, dalam batas amal dan iman, amal soleh dan iman. Adapun tanpa iman tidak berguna sama sekali. Ya. Juga tentang seorang tua ya, hadis Nabi. Seorang wanita yang mata lahu salatun minal walad, yang meninggal 3 orang anaknya, bahwa falah jannah, baginya surga. Dan Nabi disebutkan bahwa tidaklah anak tersebut akan dimasukkan ke surga kecuali dia akan menarik kedua orang tuanya ke surga. Baik, menarik kedua orang tua berarti apa? Ada bentuk nasab di sana kan? Tapi apakah itu terjadi hanya karena sekedar dia orang tuanya? Tidak. Ya. Bahwa sang anak muslim, kemudian orang tuanya pun muslim dan beriman. Ya, sehingga dia berhak mendapatkan syafaat dari sang anak yang meninggal ketika belum balik tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Maka intinya adalah pada iman dan amal saleh. Sekira jelas? Ya. Baik, ya, kalau ada yang bertanya, kira-kira apa kaitannya antara bagian akhir dari hadis dengan masalah at-ta'awun, ya, yang dia merupakan makna dari hadis ini, ya, bagian awalnya, bagian tengahnya tentang masalah menuntut ilmu yang juga ada bentuk saling ta'awun, saling membantu, ya, saling mengingatkan. Apa kaitannya dengan yang terakhir? Wallahu a'lam bissawab. Mungkin yang tampak, wallahu a'lam bissawab, bahwa pada bagian akhir memperingatkan kepada kita bahwa muawanah, ta'awun, ya, saling membantu ini hanyalah ada pada bentuk ketaatan dan amal soleh. Adapun dalam bentuk nasab, maka nasab tidak berguna sama sekali jika tidak ada amal dan iman. Jika tidak ada amal dan iman. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dia ibarat kunci yang mengikat kita untuk kemudian tetap waspada dalam bentuk ta'awun tadi ini. Jangan sampai seseorang menyangka bahwa bagaimanapun toh dia keturunan
nabi, maka dia pasti masuk surga misalnya. Ya, bagaimanapun amal perbuatannya, maka dianggap nasab punya peranan yang membantu dalam hal masuknya seseorang ke dalam surga atau selamatnya seseorang dari azab. Maka diingatkan bahwa itu tidak berguna selama amalnya tidak ada. Selama amalnya tidak ada. Ya, sehingga dia meneruskan bentuk alaqah yang disebutkan di atas tadi. Bahwa alaqah di atas adalah alaqah iman wa amal soleh. Hubungan saling membantu dalam iman dan amal soleh. Adapun nasab tidak membantu sama sekali. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ini akhir dari pembahasan kita. Ada pertanyaan dari ikhwah? Faedahnya cukup banyak dibawakan oleh Syekh, tapi saya kira apa yang telah kita sebutkan sudah cukup, ya. Atau mau dibaca faedah-faedah itu sebelum ditutup? Ya, kita baca saja cepat ya. Kita simpulkan saja. Ya, poin-poinnya ya. Jelas Syekh menyebutkan fikih hadis, faedah dari hadis. Yang pertama adalah membantu i'anatul manhuf, membantu orang yang dalam bencana musibah. Ya. Wa tafriju 'anil kurub. Membantu bencana musibah ya. Dialah qurbatun ila Allah. Dialah suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Ya, qurbah. Dan juga yang kedua, sababun fi rahmatillahi li'abdihi yaumil qiyamah. Sebab akan datangnya rahmat Allah kepada hamba di hari kiamat nanti. Di hari kiamat nanti. Jadi ada dua faedah, ya. Membantu musibah adalah merupakan bentuk takarrub, mendekatkan diri yang pertama, dan yang kedua sebab rahmat Allah kepada hamba di hari kiamat. Itu intinya. Faedah yang kedua, disunnahkan memudahkan orang yang dalam kesempitan kaitannya dengan utang, ya. Dan karena itu kata Syekh Salim Al-Hilali, padanya ada faedah keutamaan qardul hasan. Qardul hasan itu apa? Bentuk piutang, memberikan utangan yang dia hasan. Artinya apa? Tanpa bunga dan dengan kemudahan. Ya, artinya dikembalikan sewaktu waktu, ya. Sewaktu-waktu. Ya, itu karena qardul hasan. Atau kalaupun dikembalikan dalam bentuk yang mudah dibayarkan utangnya tersebut, ya, dengan cicil yang dia tidak menjerat leher, ya, ringan maksudnya, ya. Bukanlah maksudnya qardul hasan adalah memberikan piutang dengan bunga yang rendah, tidak, ya. Itu bukan qardul hasan, ya. Yang ketiga, pertolongan seorang hamba kepada saudaranya merupakan sebab pertolongan Allah kepada hamba. Pertolongan hamba kepada saudaranya merupakan sebab pertolongan Allah kepada hamba tersebut. Ya, jadi dia syarat. Ya, adapun kalau ditinggalkan masyrut, bila takhallafa al-masyrut takhallafa syart. Jika apa yang menjadi syarat tidak ditunaikan, maka tidak akan didapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Yang keempat, al-hirs ala talabil ilm. Semangat dalam menuntut ilmu syar'i, dorongan semangat untuk menuntut ilmu syar'i yang ia mengantar kepada keridhaan Allah, yang memasukkan seorang ke dalam jannah. Ya, dorongan untuk menuntut ilmu syar'i yang ia mengantar kepada keridhaan Allah, yang merupakan sebab masuk ke dalam jannah. Yang kelima, ilmu yang paling utama adalah inayah bi kitabillah. Afdhalul ilmi, afdhalul ulumi al-inayah bi kitabillah. Ilmu yang paling utama adalah perhatian akan kitabullah, qira'atan dalam bentuk membacanya, wa iqra'an membacakannya, qira'atan wa iqra'an membacanya langsung atau membacakannya untuk orang lain. Iqra' ta'alluman wa ta'lima, mempelajari, ta'allum atau ta'lima atau mengajarkannya. Wa fiqhan serta tafaqquh
wa tadabbur, dan menelaahnya. Itu ilmu yang paling utama. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan ma ijtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Mereka membaca kitab Allah. Bukan disebutkan yatluna sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan berarti tidak utama, ya. Tapi bahwa menunjukkan mempelajari kitab Allah adalah perkara yang paling utama tentu saja. Dan jika sunnah yang dipelajari adalah sunnah yang menerangkan kitab Allah, maka dia pun masuk dalam perkara tersebut. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimul masyru'u illa bihi fahuwa masyru'un. Menunjukkan keutamaan mempelajari Al-Quran. Dan tidaklah sempurna mempelajari Al-Quran tanpa mempelajari sunnah Nabi sebagai uraian dan penjelasannya. Ya, maka kalau begitu juga dia disyariatkan dan utama. Wallahu a'lamu bissawab. Yang terakhir, yang berikutnya, yang terakhir, diraih kebahagiaan yang kekal dengan amal soleh. Diraih kebahagiaan yang kekal dengan amal soleh, bukan dengan kedudukan maupun keturunan. Bukan dengan kedudukan maupun keturunan. Ya, man batta bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Kemudian setelah itu Syekh mengingatkan suatu bentuk perkara bid'ah yang disebut dia qira'atu bil idarah, yaitu bentuk membaca Al-Quran bersamaan dengan satu suara, ya, yang dia tidaklah termasuk dalam hadis ini. Jangan menjadikan dasar hadis ini untuk bolehnya suatu jamaah, sekumpulan orang membaca Al-Quran bersama-sama, karena dia adalah bentuk bid'ah dan dibenci oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Malik seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Ittisam Asy-Syatibi dan Hawadits wal Bid'ah At-Turtushi, juga dalam kitab At-Tibyan oleh Imam An-Nawawi, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab pembaca penghafal Al-Quran, ya. Bahwa dia perkara yang dibenci oleh para ulama, bahkan sebagian ulama mengatakan perkara bid'ah. Kenapa? Karena menghilangkan makna Al-Quran itu untuk ditadabburi. Semua orang membaca, apa faedahnya? Semua orang membaca serentak. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ini akhir pembahasan kita. Yang mana tadi Allah Subhanahu wa taala dari setan syaitan, Allah dan Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam.